Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eko Yuni, nomor induk mahasiswa 501142963, tempat tugas SDN 13 Mentok Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, UT Daerah Pangkal Pinang. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan diskusi mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Analisis artikel berdasarkan bab pendahuluan, bab hasil, dan pembahasan. Judul artikel yang saya pilih adalah Pendidikan Berbasis Responsif Gender sebagai upaya meruntuhkan segresi gender. Berdasarkan rumusan masalah atau pendahuluan, latar belakang masalah, artikel ini mengangkat problematika segresi gender dalam pendidikan, yaitu pemisahan antara laki-laki dan perempuan dalam proses pembelajaran yang masih diterapkan di berbagai pondok pesantren dan sekolah berbasis agama. Model segresi ini mencakup pemisahan kelas, aktivitas belajar, hingga materi pelajaran. Permasalahan utama: 1. Segresi gender dapat melanggengkan bias gender dan menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan cenderung kaku. 2. Meskipun akses pendidikan luas, model segresi masih dipertahankan dengan dalih agama dan faktor psikologis. 3. Pemisahan dapat membatasi ruang ekspresi peserta didik. Tujuan penelitian: mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana mewujudkan nuansa pendidikan yang responsif gender sebagai alternatif model segresi. Berdasarkan hasil dan pembahasan, 1. Model pembelajaran sistem segresi gender. Fakta di lapangan, Pondok Pesantren Darul Huda Mayakto Natan dan Pondok Pesantren Wali Songo menerapkan segresi menyeluruh dalam aspek fisik, misalnya gedung, asrama, dan kelas, serta non-fisik, misalnya kurikulum, kegiatan ekstra, dan struktur organisasi. SMP Al-Falah Ketintang Surabaya memisahkan lantai untuk siswa laki-laki dan perempuan. Faktor penyebab: 1. Faktor agama, legitimasi dari ayat Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 53 tentang hijab dan kitab klasik untuk menjaga kesucian serta mencegah maksiat. 2. Faktor psikologis dianggap dapat meningkatkan rasa percaya diri peserta didik tanpa takut direndahkan oleh lawan jenis. 2. Teori konstruksi sosial. Penulis menggunakan teori Peter L. Berger dan Thomas Luckman untuk menganalisis fenomena segresi gender melalui 3 tahap. Tahap pertama, eksternalisasi, adaptasi terhadap teks agama dan norma masyarakat tentang pemisahan laki-laki dan perempuan. Tahap kedua, objektifikasi, keyakinan bahwa pemisahan adalah realitas objektif yang harus diterapkan dalam pendidikan. Tahap ketiga, internalisasi, masyarakat meyakini segresi sebagai hal yang tepat sesuai ajaran agama dan langkah preventif. 3. Membangun pendidikan responsif. Konsep kesetaraan gender meliputi 4 indikator. Yang pertama, akses, peluang sama terhadap sumber daya pendidikan. Kedua, partisipasi, keikutsertaan dalam pengambilan keputusan. 3. Kontrol, tidak didominasi jenis kelamin tertentu. 4. Manfaat, kegunaan dirasakan bersama secara optimal. Implementasi pendidikan responsif gender. Pertama, memberikan perhatian adil bagi kebutuhan khusus laki-laki dan perempuan. 2. Menghilangkan pembatasan berdasarkan gender dalam akses belajar. Misalnya laki-laki belajar menjahit, perempuan belajar robotika. 3. Tenaga pendidik memahami kesetaraan gender dan tidak melanggengkan stereotip. 4. Materi pembelajaran bebas dari bias gender. 5. Menciptakan interaksi positif antara laki-laki dan perempuan dalam kelas. 4. Solusi adalah solusi sekolah inklusi. Penulis mengusulkan model sekolah inklusi sebagai manifestasi pendidikan responsif gender dengan karakteristik: pertama, mengakomodasi semua peserta didik tanpa perbedaan gender. 2. Menciptakan komunitas kelas yang hangat dan ramah kemajemukan. 3. Pembelajaran interaktif dan kooperatif atau collaborative learning. 4. Melibatkan kerjasama peserta didik tanpa kompetisi berdasarkan gender. 5. Partisipasi orang tua dalam pendidikan anak. Kesimpulan dari hasil analisis artikel yang saya pilih, penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Segresi gender masih dipraktikkan dengan legitimasi agama dan faktor psikologis, namun berisiko melanggengkan bias gender.
2. Pendidikan responsif gender memerlukan dukungan dari semua lapisan masyarakat. 3. Pemahaman kesetaraan gender menjadi pondasi penting. 4. Metode kolaboratif learning dalam sekolah inklusi dapat menjadi solusi untuk meruntuhkan segresi gender. 5. Diperlukan kesadaran kolektif untuk mengubah konstruksi sosial yang bias gender. Baiklah, berikut adalah referensi artikel yang saya pilih. Sekian pemaparan tugas diskusi 7 dari saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.